tidak berapa lama lagi akan datangnya tamu agung, adalah bulan pilihan, adalah bulan momentum kebaikan. Dari 12 bulan, satu bulan inilah di antara bulan yang digelari ada bulan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ada disebut bulan At-Tarbiyatu Wat-Ta'lim, bulan begitu banyaknya pendidikan dan pengajaran yang didapatkan. Bulan adalah disebut Syahrul Du'a, bulan doa. Doa-doa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga disebut bulan Quran, Syahrul Quran, yang disebut kata Allah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka tidak terasa hingga Jumat, dan ini adalah mungkin Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Kita berada di 25 Sya'ban, kurang lebih 5 atau 4 hari lagi. Kita akan memasuki bulan yang disebut tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu mari kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan baginda Rasulullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menerima perintah Ramadan, tepatnya di 2 Hijriah, bahkan berdekatan dengan perang Badar Kubra. Dan ketika itu sebahagian sahabat ada yang sedang berpuasa dan bertahan, mempertahankan puasanya saat perang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari 2 Hijriah itu hingga ke 1447 Hijriah, di zaman, di kondisi, di keadaan kita hari ini, adalah satu hal yang harus kita lapangkan, kita siapkan. Di antaranya adalah bagaimana kita merasakan hadirnya Ramadan itu adalah karunia dan rahmat. Itu sebabnya Allah menyebut di surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka oleh sebab itu, yang demikian itu, kata Allah, hendaklah kalian gembira. Dan itu semua lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Bermakna perintah rukun Islam yang satu ini adalah di antara karunia dan rahmat Allah dalam hidup kita. Maka Allah sebut di surah Al-Anfal ayat yang ke-22. Allah panggil di situ, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, kata Allah di ayat ini, istajibu,
ruhul istijabah. Allah minta kita supaya orang-orang yang punya rasa tanggung jawab dalam perintah Allah, betul-betul hati, pikiran, jiwa dan kehidupannya siap menerima panggilan Allah, seruan Allah dan Rasulnya. Itulah yang menghidupkan kamu, kata Allah. Maka kata ulama, supaya terjaga agama kamu, terjaga akal kamu, terjaga jiwa kamu, terjaga harta benda kamu, bahkan terjaga keturunan kamu. Itulah nikmat agama dan perintah rukun Islam. Maka dengan itu pula lah ada rasa keterpanggilan, responsif. Maka hati-hati jamaah Jum'ah Abdiya yang dirahmati Allah. Kata Allah di surah Ali Imran ayat 133. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu. Ulama tafsir mengatakan, kenapa segera? Apa yang disegerakan? Menjemput ampunan Allah. Surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lebih tinggi lagi Allah sebut di surah Al-Hadid, tepatnya di ayat 21, kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Awalnya kata Allah, wasari'u, bersegeralah, jangan lalai. Tapi lebih tinggi lagi kata Allah, berlomba-lombalah kamu untuk menjemput ampunan Allah. Ma'asyiral muslimin, ayat ini sesungguhnya adalah supaya kita orang-orang yang memang terdeteksi di hati kita para perindu surga, jangan sampai seolah Allah yang mengemis kepada kita. Padahal Ramadan ini adalah untuk kita dan keselamatan kita nanti di akhirat. Sampai kata Allah, ini disediakan untuk yang beriman. Yang beriman bagaimana? Kata Allah, lilladzina amanu billahi wa rusulih. Yang imannya kuat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kata Allah, orang yang hebat imannya kepada Allah dan Rasul itu karunia dari Allah. Dzalika fadlullah. Yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali yang Allah yang melihatnya. Allah yang mengizinkan kepada hambanya siapa saja yang dia kehendaki. Allah maha besar karunia-Nya. Maka dari ayat ini isyarat seberapa besar sabiqu kita. Maka kata ulama tafsir, apa bedanya wasari'u dan sabiqu? Sabiqu itu, ini tidak hanya perintah amal soleh, tapi ada nuansa agar kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang unggul, orang yang terbaik di hadapan Allah. Ahsanu amala.
Maka di khutbah ini tidak ada yang paling indah kecuali Ramadan itu di antara keutamaan-keutamaan yang ada kecuali adalah ampunan. Agar kita bertaubat kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat di surah Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kata Allah, katakanlah, wahai hambaku yang mereka ini melampaui batas dalam berbuat dosa terhadap diri mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Bayangkan ayat ini, bayangkan 11 bulan hidup kita di 2025 yang kemarin, ujung rambut, ujung kaki kita, isi kepala kita, mata yang melihat, telinga yang mendengar, lisan yang berucap, sampai kaki ini kemana saja kita langkahkan. Kata Allah, Allah panggil, hai hambaku, yang hamba ini melampaui batas dalam melakukan dosa terhadap diri mereka. Apa kata Allah? Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Semua dosamu akan diampunkan oleh Allah. Ada satu hadis qudsi, hadis riwayat At-Tirmizi. Apa kata Rasulullah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang kau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku akan ampunkan segala dosamu dan aku tak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu sampai menjunjung setinggi langit, lalu kau meminta ampun kepadaku, aku akan ampunkan dan aku tak peduli dengan dosa itu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Di ujung hadis qudsi ini kata Rasulullah, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, kesalahan, lalu engkau mendatangiku dan engkau tidak mensekutukanku, justru aku mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Sampai kata Rasulullah,
lillahi asyaddu farha bi taubati abdi. Allah sangat gembira kalau hambanya bertaubat. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana hamba-hambaku yang berbuat dosa di siang hari, innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail, dan sebaliknya. Allah ampunkan dosa pendosa di siang hari ketika dia meminta ampun di malam hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan di hadapan kita dengan segala keadaan dan kondisi kepribadian kita. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan ini dan Ramadan berikutnya, dan semoga Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, menggugurkan dan mengampuni dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.